Bebas. Akhirnya pas dia dibebaskan, langsung dia ke tempat wudhu. Kan dia lihat juga muslimin gimana. Dia wudhu akhirnya. Dipelajari. Jadi 3 hari 3 malam itu dia ngelihat gimana perilaku kaum muslimin. Dia wudhu dan dia maju ke Nabi SAW dan dia mengembangkan syahadat. Allah. Jadi dia ingin menunjukkan juga. Betul. Bahwa saya mau masuk Islam tidak dengan terpaksa. Tidak dengan paksaan. Ajib, betul banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sobat-sobat sekalian yang sudah menyaksikan sebelumnya podcast kami dengan Sayyid Al-Habib Ahmad Mujtaba bin Muhammad Syahab. Alhamdulillah kali ini kita jumpa lagi dalam episode berikutnya daripada kisah kehidupan para sahabat atau sahabiah daripada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah saya dengan Al-Faqih Muhammad Rio sudah ditemani dengan guru kita yang juga narasumber kita Sayyid Al-Habib Ahmad Mujtaba bin Muhammad bin Syahab. Alhamdulillah. Kaifa haluk ya Habib? Ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Bikhair Bang Rio. Alhamdulillah Habib, masyaallah. Kita jumpa lagi nih Habib buat kisah berikutnya. Naam, ahlan wa sahlan Bang Rio. Kemarin memang kita udah bahas masalah kisahnya daripada Sayyidah Khadijah. Yang masyaallah luar biasa. Apalagi beliau menjadi satu-satunya manusia yang mendapatkan salam langsung dari Allah. Jadi supaya kita juga bisa ambil itibak pelajaran, semoga dari apa yang kita perbincangkan dalam podcast ini dapat menjadikan kita ingat, kita ta'athur di dalam hati kita. Jadi nggak cuman jadi kayak nonton film. Kalau kita nonton film nih kadang di bioskop kita bisa ingat tuh cerita film dari ujung, tengah, awal, akhir. Nah, mudah-mudahan di podcast ini insyaallah Allah beri keberkahan yang nonton bisa ingat kisah-kisah yang disampaikan oleh Sayyid Al-Habib insyaallah. Masya Allah Bang. Sebelum ini nih Bib, Al-Faqih punya sedikit pertanyaan Bib. Fadhal. Kenapa sih Bib? Kita perlu mempelajari kisah-kisah mereka nih Bib. Apa emang ini kan cuma banyak orang bilang ini cuma cerita-ceritanya. Padahal ini kisah nyata sebenarnya. Allahu akbar. Apa emang ada fadilahnya atau apa Bib? Gimana sih Bib? Minta dijelasin tolong Bib. Bismillah, Masya Allah Bang Rio. Keren pertanyaannya. Kalau kita lihat ya, kata pepatah, kalau tak kenal maka tak sayang. Ya kan? Makanya kalau kita mau pengen sayang dengan sahabat, maka kenalan dululah dengan sahabat. Lewati lewat cerita-cerita dan kisah-kisah mereka. Masya Allah. Intinya satu Bang Rio sih, emang untuk bisa mendapatkan kecintaan mereka yang itu akan kita jadikan modal nanti ketika kita di hari kiamat ya, kita cinta dengan para solehin. Kita tidak akan mengandalkan amal ibadah kita Bang Rio. Punya apa sih amal ibadah kita? Apa yang kita mau andalkan nanti di akhirat? Ibadah apaan? Salat, puasa, zakat, atau haji? Malu kalau kita mengandalkannya. Yang banyak kekurangan dalam ibadah itu. Tapi ada satu yang bisa kita andalkan adalah cinta kepada kaum solehin. Allah Akbar. Itulah yang kita akan andalkan nanti untuk di hari kiamat. Imam Syafi'i kan berkata, "Uhibbus salihina wa lastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah." Aku cinta dengan kaum solehin, walaupun aku bukan dari golongan mereka, kata Imam Syafi'i. Tawadunya beliau. Masya Allah. Loh kenapa? Masya Allah Imam Syafi'i, engkau punya ilmu yang luas, madhab yang luar biasa, ilmu fikihnya, hadisnya luar biasa Imam Syafi'i. Enggak, itu semua bukan andalanku. Andalanku adalah apa? La'alli an anala bihim syafa'ah. Semoga dengan kecintaanku kepada kaum solehin ini aku mendapatkan syafaat mereka. Nah ini nih andalanku. Allah Akbar. Bahkan Imam Syafi'i yang ibadahnya Masya Allah, yang ilmunya Masya Allah, tapi dia mengandalkan cinta kepada solehin dengan kaum solehin. Nah begitu pula. Tapi gimana kita bisa cinta dengan kaum solehin itu? Ya kenalan dulu dengan mereka. Masya Allah. Yang mana tingkat kaum solehin paling tinggi adalah setelah para anbiya adalah sahabat Bang Rio. Allah langsung setelah para nabi-nabi. Apa ya? Wali-wali? Enggak. Sahabat. Allah. Sebesar-besarnya wali tidak akan bisa menyamai, apalagi mengalahkan. Menyamai aja nggak bisa derajatnya sahabat. Anda pernah dengar kalau nggak salah nih Bib, maafumnya gimana? Rasulullah SAW pernah bilang nggak ada zaman sebaik zamanku, betul nggak Bib? Betul banget. Ada hadis itu Bib. Betul. Khairul qurun qarni. Masya Allah. Thumma alladhina yalunahum. Betul banget. Sebaik-baik zaman adalah zamanku, kata Nabi SAW. Itu masih zaman sahabat itu Bib. Zaman sahabat. Nah oleh karena itu Bang Rio begini.
Baginda SAW adalah makhluk yang termulia kan. Betul. Berarti tempat yang baginda tinggal di situ menjadi tempat yang termulia pula. Dan zaman yang di situ ada baginda menjadi zaman yang paling mulia pula. Begitu. Nah, muslimin yang ada di kalangan di waktu itu menjadi muslimin yang paling mulia pula. Allah. Begitu Bang Rio. Nah, juga sebaliknya, orang-orang kafir yang ada di zaman itu menjadi orang kafir yang paling celaka pula. Paling hina juga. Paling hina. Masya Allah. Loh, kenapa? Begini. Kalau ada orang kafir di zaman sekarang, ya hina. Tapi mereka yang kafir di zaman Nabi, ini lebih hina. Kenapa? Karena mereka lihat Nabi SAW langsung. Yang mana sosok baginda adalah suatu dalil yang sangat kuat. Tapi tetap aja mereka kafir. Ya kan? Tapi kalau seandainya orang kafir sekarang, karena dia nggak ketemu Rasulullah SAW. Wajar aja. Ya, wajar. Nggak wajar sih. Pasti mereka punya alasan gitu. Mudah-mudahan kita nggak termasuk gitu. Ya, tapi kalau orang kafir di zaman Nabi kan sudah lihat Rasulullah, udah lihat dalil yang sangat jelas, tetap mereka kafir. Kafir yang paling hina adalah kafir di zaman Rasulullah SAW yang menentang Nabi SAW. Oke. Itu kan kaum muslimin menjadi kaum muslimin yang paling mulia. Yang paling mulia. Nah, baginda bersabda kan dalam hadis yang ma'ruf itu, ashabi kan nujum bi ayyihim muqtadaitum ihtadaitum, dalam perihal hadis yang banyak panjang penjelasan dalam ulama hadis. Yang Sakhawi dzakaruh fi al-Maqasid al-Hasanah bagi yang mau melihat takhrijnya. Ashabi kan nujum. Sahabat-sahabatku itu bagaikan bintang-bintang. Allahu Akbar. Kayak bintang-bintang. Bi ayyihim muqtadaitum ihtadaitum. Dengan siapapun kalian mentauladani, siapa aja, kalian ikutin siapa aja, pasti kalian akan dapat hidayat. Dengan mentauladani para sahabat. Kemuliaan ini. Pastilah kan Nabi SAW dilingkari dengan lingkaran sahabat. Enggak mungkin kita menimba ilmu Rasulullah tanpa perantara sahabat. Gimana caranya loncat? Enggak bisa. Ini pentingnya sanad. Nah, makanya betul. Nah, apa tadi? Jadi sahabat itu bagaikan bintang-bintang di langit. Yang menjadi petunjuk jalan. Orang dulu kan kalau jalan gimana? Betul, harus ada cahayanya. Ya, kalau orang di laut gitu, mau kemana? Barat, lihat bintang. Bintang itu adalah petunjuk jalan. Baginda menyerupakan sahabat itu bagaikan bintang. Di hadis yang lain, baginda juga menyebutkan bahwasanya keluarganya bagaikan bahtera Nabi Nuh. Allah. Mathalu ahli baiti kasafinati Nuh man rakibaha naja wa man takhallafa anha gharik. Perumpamaan keluargaku bagaikan bahteranya Nabi Nuh. Yang naik di atasnya mereka lah yang selamat. Yang tak naik mereka lah yang akan hancur dibawa badai. Kayak cerita perahu Nabi Nuh. Jadi keutamaannya seperti itu. Seperti itu. Al-Imam Fakhrur Razi ini sering dibahas di mana-mana. Tapi bagus, indah perumpamaan yang dibawakan Imam Fakhrur Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib. Beliau berkata, coba engkau gabungkan antara dua hadis ini, akan menjadi indah sekali. Maka kedua itu harus kita cintai, sahabat dan Ahlul Bait. Orang kalau cinta sahabat tapi dia benci sama Ahlul Bait, itu seakan-akan dia faham ilmu bintang, tahu arah kemana, tapi enggak punya perahu. Innalillahi, tenggelam juga. Makanya di samudera yang besar, dia tahu tujuannya ke sono, enggak ada perahu. Oh, silahkan berenang, sekuat-kuatnya pasti akan tenggelam. Sebaliknya juga ada orang yang cinta Ahlul Bait tapi benci sama sahabat, tersesat juga. Gimana perumpamaannya? Perahu nggak ada petunjuknya. Tapi nggak ada ilmu bintang, dia muter-muter aja di situ. Nggak bakal nyampe. Apalagi udah Ahlul Bait, ulama lagi Bebe. Lengkap, masya Allah. Nah, kata yang Razi, dan kami ya ma'asyar Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kami Ahlus Sunnah wal Jamaah, kami menggabungkan antara dua ini. Maka kami mempunyai bahtera dan kami juga memahami ilmu bintang. Maksudnya apa? Kami cinta kedua-duanya. Maka kami dengan ini akan sampai ke tujuannya, itu adalah surga dan keridhaan Allah Ta'ala. Perahunya ada, ilmu bintangnya ada. Nah, itu pentingnya Bang Ria, pentingnya kita mengetahui sejarah. Biar kita bisa mencintai mereka. Nah, itu perihal sahabat. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat di ulama-ulama pendahulu kita ya Bang Ria, mereka sudah menulis panjang lebar tentang sahabat ini. Kisah hidup sahabat. Masya Allah. Yang paling tenar kan kitab dikarang oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Isabah. Kita ngisi sahabat. Panjang itu, berapa jilid itu? Allahu Akbar. Dengan rinci beliau. Ada juga karangan Ibnu Al-Athir namanya Usdul Ghabah. Masya Allah. Fi ma'rifatis sahabat. Ada juga karangan Ibn Abdul Bar Al-Isti'ab fi ma'rifatil ashab. Itu yang ulama-ulama lama.
ulama-ulama mutaakhirin juga banyak ngarang kitab seperti Hayatus Sahabah. Hayatus Sahabah, Kan Dahlawi. Maulana Zakaria. Kan Dahlawi. Nah, Itu bagus juga Bang Rio. Masya Allah. Dengan bahasa yang mudah difahamin. Ada juga kitab yang lebih khusus seperti Abdurrahman Ra'afat Basya dalam Suwar min Hayatis Sahabah, gambaran-gambaran sahabat. Itu juga bagus kalau kita baca. Subhanallah. Artinya penulisan tentang manaqib sahabat itu sudah lama, dari awal mereka sudah karang. Jadi kalau misalnya kita ada podcast ini, ada podcast yang sudah ada di zaman Ibnu Hajar, tapi dalam pola kitab. Dalam pola tinggal kitab. Beda media aja. Beda media aja. Jadi zaman dulu memang medianya kitab-kitab ini sebagai sarana penulis, penceritaan kisah. Nah, sahabat itu apaan sih? Tahu nggak Bang Rio? Apa ya sahabat? Ana nggak berani jawab tapi salah. Jadi gimana sih sahabatnya? Kenapa mereka disebut sahabat? Nah, gitu Oke. Kriterianya apa? Sekiranya apa sih syarat-syarat jadi sahabat? Nah, itu dia. Yang Anda tahu cuman pokoknya dia hidup sezaman sama Rasulullah. Oke. Dan melihat Rasulullah. Nah, cukup dengan itu ada syarat-syaratnya Bang Rio. Oh, ada apa aja tuh? Masya Allah. Bisakah kita sekarang menyalonkan diri jadi sahabat? Nah, itu kita syarat-syaratnya ada 6 tuh. Yang pertama betul tadi, bertemu dengan Nabi SAW. Masya Allah. Bertemu atau melihat atau dilihat. Syarat pertama. Jadi kalau meskipun ada di zaman Rasulullah nggak melihat, nggak disebut sahabat ya? Nggak bertemu, nggak melihat. Nggak bertemu, nggak melihat. Enggak sama. Walaupun dia beriman. Beriman. Itu namanya dalam ilmu hadis namanya mukhadram. Seperti siapa? Itu rajanya Habasyah. Ke Uwais Al-Qarni itu dia kan Uwais Al-Qarni di antaranya. Dia masuk tuh. Betul, mukhadram ya. Bukannya sahabi, ya kan. Jadi syaratnya adalah pertemuan. Ketemu dengan Nabi SAW walau tidak melihat. Atau melihat walaupun tidak berjumpa dalam satu majelis. Masya Allah. Dia melihat Nabi atau Nabi melihat dia walaupun dia masih kecil contohnya. Masih bayi. Itu masuk dalam kategori pertemuan. Misalnya Al-Fagir datang majelis, Al-Fagir lihat itu Rasulullah. Al-Fagir jauh nih, nggak nyamperin. Tetap dihitung sahabat. Contohnya. Atau sama-sama nggak ngelihat tapi satu majelis. Right. Satu kelompok. Termasuk itu. Oh, Masya Allah. Masuk dalam kategori berjumpa. Subhanallah. Berarti hadirinnya masuk ya Bebe. Wah, subhanallah. Ini syarat pertama. Ada perjumpaan. Oke. Syarat kedua, ketika ini orang berjumpa dengan Nabi SAW, itu dalam keadaan dia beriman dengan Nabi SAW. Sudah dalam keadaan Islam. Betul banget. Nah, kalau seandainya ketika dia berjumpa dengan baginda, dia masih dalam keadaan belum beriman. Kemudian setelah baginda wafat, dia baru masuk Islam. Dalam Islam yang kedua nih, nggak berjumpa dengan Nabi SAW. Bukan sahabat namanya itu. Allah. Walaupun dia berjumpa, walaupun dia melihat. Nah, kenapa? Karena ketika dia melihat, belum dalam keadaan iman. Karena melihat Nabi itu, Bang Rio, itu suatu ibadah, Bang Rio. Melihat doang. Berarti punya nilai memang di sisi Allah. Nah, makanya sahabat itu kenapa sih mereka mempunyai keunggulan daripada yang lain walaupun sahabat itu ibadahnya dikit contohnya. Karena mereka punya satu ibadah yang bisa mengalahkan semua ibadah-ibadah yang lain. Apa? Melihat Nabi SAW. Berjumpa dengan Nabi. Setinggi-tingginya derajat seorang wali, ya kan? Itu tidak akan bisa menyamai serendah-rendahnya derajat seorang sahabi. Dan gak ada mereka yang rendah sebenarnya. Subhanallah. Kenapa? Karena mereka punya ibadah yang gak bisa orang lain menyamai ibadah mereka. Apa? Lihat Nabi langsung dalam keadaan beriman. Nah, makanya harus dalam keadaan beriman. Biar dianggap itu ibadah itu. Amin. Nah, itu yang kedua kan. Yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, perjumpaan dengan baginda itu harus di bumi. Harus di bumi. Maksudnya gimana? Ya kalau seandainya ada makhluk ketemu dengan Rasulullah SAW tapi di langit. Kayak Isra Miraj itu. Nah, contohnya malaikat yang ketemu di langit nggak masuk dalam kategori sahabat. Pun nabi-nabi yang juga. Nah, betul. Pun nabi-nabi yang masih hidup ya, yang masih hidup. Nabi Isa, kalau ketemunya di langit cuma belum masuk dalam kategori sahabat. Tapi jangan lupa Nabi Isa pun ketemu dengan Nabi SAW di bumi, Bang Rio. Masya Allah. Ya, sama dalam cerita Isra Mi'raj kan. Ketika baginda SAW mengimami mereka di Masjidil Aqsa. Wah, jadi ketemu dengan Nabi Isa. Makanya dalam teka-teki mereka itu ada sahabat yang paling lama masa hidupnya. Siapa? Entar Nabi Isa. Allahu Akbar. Masya Allah. Dan jadi umat juga ya, jadi umat Nabi SAW. Masya Allah. Beliau seorang Nabi tapi juga mempunyai titel sahabat. Masya Allah. Bahkan ini ulama ngebahas begini Bang Rio. Kalau seandainya Nabi Isa turun aneh mau belajar deh nama Nabi Isa. Dinamain aneh tabiin gak? Allahu Akbar. Itu panjang lagi.
Masuk kata tabiin enggak? Enggak sih emang. Enggak masuk gitu. Enggak masuk tabiin. Beda. Beda. Karena khususan kali itu. Khususian Nabi Isa. Jadi orang yang belajar sama beliau enggak dinamakan tabiin. Masya Allah. Ala kulli hal. Jadi yang pertama tadi jumpa langsung, baik hadir di majelis ya. Betul. Dan sudah dalam keadaan beriman. Dan perjumpaannya di bumi. Yang ketiga. Yang keempat, perjumpaan itu harus di masa hidupnya Rasulullah SAW. Maksudnya gimana? Nah, kalau seandainya ada seorang nih mimpi Rasulullah, atau kan mimpi melihat Rasulullah dalam keadaan nyata seperti ini, bisa? Ya bisa. Kan ada hadisnya itu di Bukhari wa ghairuh. Wah, jadi sahabat dong? Enggak. Sudah semasa. Kenapa? Karena perjumpaannya ya setelah wafatnya Nabi SAW. Jadi kalau seandainya ada orang dari Badui datang setelah Rasulullah wafat, walaupun melihat Rasulullah SAW, jenazahnya Nabi SAW dilihat, enggak masuk sahabat. Karena pertemuannya harus di masa kehidupan Rasulullah SAW. Ya. Keempat nih. Yang kelima, perjumpaan itu harus setelah dilantiknya Nabi SAW menjadi Nabi. Secara zahir. Berarti setelah 40 tahun umurnya. Baru perjumpaannya itu setelahnya dinamakan sahabat. Kalau jumpanya sebelum masa itu nggak bisa dihitung sahabat. Betul. Ya. Kalau ada orang yang percaya bahwasanya ini adalah Nabi akhir zaman, tapi masa-masa itu Nabi masih muda, belum 40 tahun, atau Nabi masih kecil contohnya. Nah, ada nggak? Ada kayak gitu. Ada. Dalam cerita apa? Cerita yang ke apa? Syam. Betul. Sama siapa? Itinya Hadijah. Betul. Maisarah ketemukan. Akhirnya ada satu rahib namanya Buhairah. Buhairah ya. Ada yang bilang Buhairah atau Bahira. Bahira ya. Dia yakin ini Nabi akhir zaman. Dia percaya. Oh, sahabat dong? Enggak. Ya, karena perjumpaannya sebelum dilantik Nabi menjadi Nabi. Ada khilaf Bang Rio. Siapa? Waraqah bin Naufal. Nah, kan begini ceritanya. Kita membaca dalam Bukhari wa ghairuh. Baginda Rasulullah setelah mendapatkan wahyu pertama. Kemudian baginda ngomong ke Sayyidah Khadijah. Sama Sayyidah Khadijah dibawa kemana? Ke aminya, pamannya. Oh, pamannya Waraqah bin Naufal. Nah. Kenapa? Karena Waraqah bin Naufal itu faham Alkitab, faham Injil, faham Taurat, dibawa. Akhirnya Nabi SAW ketemu sama Waraqah bin Naufal ini. Ketika mendengar, langsung beliau bilang, "Hadzal namus, ini adalah wahyu yang pernah diberikan kepada Musa." Langsung dia percaya engkau adalah Nabi akhir zaman. Masya Allah. Tapi sayangnya Waraqah bin Naufal ini sudah tua. Beliau bilang kayak gini, "Ya laitani fihi jada'an. Sa'ansuruka nasran mu'azzaran wa sa'akhruju ma'aka idh yukhrijuka qaumuk." Oh, coba aku masih muda, maka aku akan menjadi penolong utamamu dan aku akan keluar bersamamu ketika engkau diusir oleh kaummu. Allahu Akbar. Akhirnya Nabi bilang, emang kenapa mereka mau ngusir aneh? Salahannya apa? Waraqah bin Naufal bilang, tidak ada seorang yang datang kepada kaumnya dengan seperti yang kau bawa ini, melainkan pasti akan diusir. Allahu Akbar. Jadi Nabi sudah yakin akan datang suatu saat Nabi akan keluar dari Mekah. Pertanyaan di sini, Waraqah bin Naufal sahabat bukan? Karena dia wafat sebelum Rasulullah dilantik. Itu sebelum atau setelah itu? Sebelum, Bib. Setelah, Bib. Nah, itu dia kan. Aduh, lupa. Tadi karena setelah Rasulullah gemeteran habis nerima wahyu. Iya, betul. Besoknya. Waraqah bin Naufal. Nah, makanya ada khilaf di sini antara ulama. Benar-benar. Itu dianggap enggak pertemuan itu? Dianggapkah pertemuan itu? Harusnya dianggap masa hidup masuk. Kan? Tapi belum beriman, Bib. Beriman dia yakin. Oh, coba engkau adalah Rasul akhir zaman. Itu udah masuk beriman. Sudah masuk iman itu kan. Coba aku bersamamu. Ala kulli hal, khilaf antara ulama di sini. Perihal Waraqah bin Naufal, apakah dia sahabat atau bukan? Sebagian menganggapnya sahabat, sebagian enggak. Walaupun baginda sudah dilantik menjadi nabi, tapi belum menjadi rasul, belum disuruh berdakwah gitu. Ada yang bilang kayak gitu. Tapi dengan beriman aja sudah Masya selamat Allah. ya. Pastilah Bang Rio, pasti. Bisa dibilang awalun malah. Bisa. Awalun. Iya. Tapi masuk dalam kategori sahabat atau enggak itu dia. Masya Allah. Allah masalah ini yang syarat yang keberapa nih? Yang kelima. Yang terakhir adalah bila mana orang itu ketemu dengan Nabi SAW di bumi dan dia beriman dan pertemuannya setelah baginda dilantik sebagai Nabi secara lahir, nah dia ini juga harus meninggal dalam keadaan beriman juga. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Harus muslim juga. Maksudnya gimana ya? Kalau seandainya ada orang ketemu dengan Nabi SAW, sahabat gitulah, tapi tahu-tahu dia murtad, na'udzubillah min dzalik, kemudian dia mati dalam keadaan kafirnya, sahabat enggak? Enggak sahabat, karena syarat keenam kurang kan? Murtad gitu. Murtad. Nah, maka dia enggak dianggap sahabat. Karena dia meninggal dalam keadaan bukan Islam. Tapi kalau permasalahannya begini Bang Rio,
Dia ketemu Nabi SAW, beriman, sahabat lah. Nah. Oke, kemudian dia murtad. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian dia masuk Islam lagi. Pang. Dan dia meninggal dalam keadaan Islam. Selama masih ada Rasulullah, Nah. sahabat itu. Nah, gimana itu? Kalau Rasulullah udah wafat, dia masuk Islam lagi, bukan sahabat itu. Nah, kita lihat di masa Islam keduanya nih. Heeh. Di masa Islam barunya, dia ketemu Nabi lagi nggak? Nah, Iya kan ya. Kalau dia ketemu Nabi lagi, berarti dia Sahabat. ya sahabat, jelas. kalau dia enggak, Nah, gimana itu? Allah alam. Tapi kayaknya sih enggak gitu. Kayaknya Harusnya enggak ya. Karena dia enggak kan, dia masuk Islam lagi, Rasulullah udah enggak ada. Iya, berarti kayak Jadi baru yang lagi. kemarin murtad itu udah kehapus. Ya? Kehapus semuanya. Betul Ini nggak, Oke, ini pendapatnya mazhab Malikiyah. Allah Akbar. Mazhab Maliki berpendapat kalau seandainya dia masuk Islam lagi dan dia tidak melihat Nabi lagi di masa yang Islam yang baru, berarti bukan sahabat. Lo yang kemarin lihat Nabi kan udah terhapus karena kekafiran. Murtad itu menghapus semua pahala-pahala yang dulu. Allah Akbar. Begitu. Pun diantaranya kesahabatan. Udah enggak lagi, bukan sahabat lagi. Itu yang adalah Malikiyah. Tapi yang ada Syafi'iyah. Nah, yang Syafi'i bilang kayak gini, kita lihat. Ada dua sisi. Ini orang dinamakan sahabat, sahabat. Tapi mendapatkan keutamaan sahabat enggak. Maksudnya bagaimana? Oke. Dia Gelar masuk, aja jadi. Hah? Gelar aja. Gelar aja. Gelarnya sahabat karena dia pernah melihat Nabi SAW. Kalau kita lihat 6 syarat ini kan, Nah, ada sama dia, semuanya ada. Dan dia akan meninggal dalam keadaan Islam. tapi dia enggak dapat gaji sahabatnya kasar dia. Nah, betul banget. Iya. Gelarnya dia tapi nggak Gelarnya dapat aja gajinya. enggak dapat keutamaannya. Masya Kapan Allah. gajinya sahabat? Loh, besar. Bukan Masya Allah. gaji dunia, gaji Nah. akhirat. Ya kan? Kan baginda bersabda, kalau seandainya orang-orang menginfakkan segunung emas, maka itu tidak akan menyamai sedekah satu tangan kalian dengan gandum. Allahu Akbar. Itu Allahumma pahalanya shalli sahabat ala luar biasa ali. Bang Rio. Masya Allah. Nah, yang kayak gini nih keutamaan ini enggak ada. Orang yang tadi itu Gelar aja udah. cuma gelar aja sahabat gitu. Ada enggak? Ada kayak gitu, ada 2 orang. Allahu Akbar. Ada ternyata Ada juga. kayak gitu. Jadi ceritanya dia sahabi, kemudian dia murtad, na'udzubillah min dzalik. Kemudian di masa Al-Khalifatul Ula, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dia masuk Islam lagi. Allah. Nah, ini ada 2 orang kayak gitu. Ala kulli hal, di mazhab Syafi'i mereka mendapatkan nama sahabat tapi pahalanya bukan pahala sahabat. Tapi pada saat itu penerimaan orang-orang gimana? Penerimaan kayak Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar Oke, Siddiq Ajib. dan lain-lain. Oke, aneh bahas nih. Nah. Satu di antara mereka kan dia murtad tuh, habis itu masuk Islam lagi. Dalam sejarah di wahasuna Islamuhu, dia masuk Islam lagi dan bagus Islamnya. Dia taubat, diterima oleh Sayyidina Abu Bakar. Bahkan, nah Anda bisa baca di sejarah, dinikahkan dengan salah satu kerabatnya Sayyidina Abu Bakar, kerabatnya Sayyidina Abu Siddiq. Bakar. Nah, Allahu Akbar. jadi mantu. Kalau Masya kita. Allah. Loh, Allahu masa? Akbar. Nah, ini artinya ini merubah pola pandang kita banget Bang Rio. Ketika orang kafir masuk Islam, sudah jangan pandang lagi kekafirannya. Masya Allah. Akhirnya Masya Allah bagus itu. Dia masuk Islam lagi dan bagus Islamnya sampai beliau Sayyidina Abu Bakar Siddiq menikahkan dengan salah satu kerabatnya akhirnya. Kalau begitu pula orang yang taubat, kalau orang berdosa kemudian dia taubat, jangan tutup pintu Allah untuknya kan, bukakan sebesar-besarnya. Bahkan rahmat Allah luar biasa. Rahmat Allah luar biasa. Bahkan dibilang kayak gini, kalau kita melihat orang yang lagi maksiat nih, bukan cuma itu. Kalau Umar ngajarin kita, inti pun ketika melihat orang kafir, nggak bisa inti pandang mereka dengan kehinaan. Enggak. Inti harus pandang mereka ini satu adalah sasaran dakwah kita, aset yang besar ini. Satu. Yang kedua, ini yang susah Bang Rio. Engkau pandang mereka bahwasanya bisa jadi mereka yang akan memberikanmu syafaat di hari kiamat nanti. Bukannya kebalik. Ajib. Bukannya kita bersyafaat enggak. Jadi sasaran dakwah kita itu, kita harus pandang mereka sih bisa jadi ketika orang ini jadi baik nantinya, masuk Islam nantinya. Jadi Masya Allah, makanya aneh kenalan sama dia sekarang demi biar dia suatu hari nanti nggak lupa aneh, dan kalau seandainya dia masuk surga, dia bisa kasih syafaat untuk aneh. Masya Allah. Inilah cara pandang kita ke orang lain. Kepada Pun orang-orang. itu orang fasik, pun itu orang yang maksiat, bahkan pun itu orang kafir. Masya Allah. Bisa jadi dia pemberi syafaat untuk kita. Ini yang diajarin Rasulullah SAW ketika di Taif mungkin begitu. Betul banget Bang Rio. Ditimpukin, dia apain? Kata malaikat. Hancur aja habisnya. Tapi apa ya habis itu? Begitu mahabbah Rasulullah. Allah, rahmatnya luar biasa. Enggak, jangan katanya. Aku mengharapkan anak cucu mereka. Ya kan ya. Betul nggak? Betul Bang Rio. Keluar dari Taif itu di masa para tabiin banyak tabiin daripada ulama yang dari sulbinya orang-orang yang nyembuhin Nabi SAW.
Allahumma Oh, sholli itu banyak ala- itu. Nah, ma'ruf. Keturunannya, Bib. Keturunannya. Bener-bener. Bersabot. Ajib. Itu banyak di antara ulama-ulama ahli tafsir hada. Dari kalangan ahli Taif, murid-muridnya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Bahkan di antara mereka dari keturunannya ya al-Yahud atau Muhammad bin Ka'ab al-Ghurazi. Makanya ketika ini satu faedah yang luar biasa. Baik. Mungkin akhir faedah inilah. Satu dakwah yang kau sampaikan kepada sasaran dakwahmu, tapi dengan hati yang tulus, Betul. itu tidak akan sia-sia. Selama-lamanya gak akan sia-sia. Allahu Akbar, ajib. Kalau seandainya dia tidak bisa menerima hidayah itu, sekarang engkau harus yakini sulbinya pasti akan mendapatkan hidayah berkat dakwah yang kau sampaikan kepada mereka. Berarti kita tetap bersangka baik terus, Bib. Nah, pasti Bang Rio. Sama Allah ya. Sama, pastilah. Masya Kau ketika berdakwah nggak bakal sia-sia dakwahmu. Pasti Allah Taala akan memperlihatkanmu dampak dari dakwah itu sebelum kau wafat. Kadang-kadang Allah. imma dia jadi orang baik atau dia nggak baik tapi anaknya. Ini banyak Bang Rio. Banyak orang-orang jadi orang soleh gitu. Padahal abahnya Biasa aja. biasa. Bukan cuma itu, padahal abahnya kadang-kadang gimana gitu. Ahli yang ya gitu Sebaliknya gitulah. Tapi kok bisa anaknya kayak gini? Oh, berarti pernah nih abahnya. Imma abahnya pernah melihat orang soleh. Atau punya Atau pernah dilihat oleh orang soleh. Atau pernah mendengar nasihatnya orang soleh. Akhirnya dampaknya di sini. Di anaknya. Subhanallah. Apalagi kalau abahnya cinta sama orang soleh, pasti insya Allah khair. Allahumma sholli. Jadi nih pemirsa nih, kita jadi ini kita jadi tahu kenapa kita harus belajar kisah sahabat. Ini tadi pembahasan agak melebar memang. Cuman bayangin dari satu sahabat kita belajar, kenapa kita mesti belajar sahabat, Bib? Sampai kita begitu banyak yang bisa kita kupas dari situ. Allahu Akbar. Ini baru kita bahas anaknya Rasulullah. Allahu Akbar. Allah sallallahu dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, yaitu Sayyidah Zainab dengan Sayyidina Abul As bin Rabi. Nah. Lalu kita tanya sampai ke tabi'in. Masya Allah, Bib. Luar biasa. Masya Allah khair. Berarti sebenarnya kisah sahabat nih, Bib. Nah. Allah Allah mungkin sampai seumur hidup kita nggak akan pernah habis mempelajari kisah-kisah mereka. Allahu Akbar. Wah, betul nggak, Bib? Dibilang kalau seandainya engkau bukan sahabat satu sosok sahabat aja, kalau ente mau tuntaskan dengan sifat-sifatnya, perangainya semua nggak bakal kelar. Masya Allah. Kalau kita bahas Sayyidina Ali contohnya, wah, baca sekian puluh jilid yang dikarang oleh Imam Al-Hakim, yang dikarang oleh Imam Nasai, Manaqib Sayyidina Ali. Wah, luar biasa, nggak kelar-kelar. Mungkin dari kita umur kecil sampai tua belum selesai membahas kemuliaan, keutamaan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, apalagi yang lainnya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar. Wah, semuanya bintang-bintang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah, ini bintang 5 semua, jenderal semua, Bib. Masya Allah. Superstar semua. Kalau kita mau mengidolakan, jangan ngidolain bintang-bintang dunia. Idolainlah bintang-bintang akhirat nih, sahabat nih. Ajib. Jadi ini ibaratnya kalau basket nih, Bib, NBA nih, Bib, ada All Star, Bib. Nah, ini All Star semua nih, Bib. Ada jumlahnya berapa, Bib? Kalau total sahabat total semuanya. Oke. Di sini ada khilaf Bang Rio. Imam Razi mengatakan 114.000, tapi yang mu'tamadnya Ibn Hajar, Asqalani wa ghairuh, mereka menyebutkan 124.000. Allahumma shalli ala 124.000 yang sesuai dengan kriteria yang tadi kita sebutkan. Nah, ini, Bib, ada nggak, Bib, yang nggak tercatat mungkin? Ada juga yang mungkin kan semua sahabat nih kita dengar ada ranking-rankingnya juga. Bahkan di antara All Star ini Allah masih ibaratnya apa ya? Allah memuji mereka dengan keutamaan mereka. Kayak misalnya as-sabiqun al-awwalun, khulafa ar-rasyidin, terus yang 10 dijamin surga. Sahih. Ini kan berarti Allah senang memuji-muji mereka. Betul nggak, Bib? Betul banget. Nah, ini ada nggak, Bib, yang nggak terdata atau sahabat-sahabat ini gimana ceritanya? Ini dibahas oleh ulama Bang Rio. Masya Allah. Pasti ada. Walaupun ulama kita, Masya Allah, jazakallah khair, Imam Ibn Hajar Asqalani wa ghairuh, daripada ulama hadis ini, mereka mencatat dengan sedetail-detailnya. Bukan cuma itu, sahabat dan abahnya, dari qabilah mana, nama yang aneh-aneh, dicatat kapan ketemu dengan Nabi itu. Subhanallah, pencatatan dalam sejarah kita itu termasuk pencatatan yang terbagus sepanjang masa, Bang Rio. Subhanallah. Dan tidak ada dinukil seseorang yang perkataannya itu disusun rapi seperti Nabi Muhammad SAW. Cari sosok siapapun di barat, di timur,
Semua perkataannya jelas, rapi, dengan sanad-sanad yang tertulis. Sahabat-sahabatnya juga tertulis, wahakata. Tapi pasti ada beberapa sahabat yang kelewat, yang tidak terdata, yang nggak terdata. Masya Allah. Wahakata. Nah, tadi kan memang sahabat itu ada level-levelnya, Bang Rio. Betul. Ini kan yang pertama Khulafaur Rasyidin yang sesuai dari apa tertibnya. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, kemudian Asyarul Mubasysyirin bil Jannah. Kemudian apa lagi? Terus Bai'atul Ridwan, Bai'atul Aqabah, As-Sabiqunal Awwalun. Kemudian semuanya Hatta Ahlul Badr sendiri juga beda lagi. Betul banget, Ahlul Badr. Nah, itu punya level yang tersendiri tuh Ahlul Badr. Itu ada dalam hadis juga, tertulis memang. Tertulis. Itu jelas banget. Kalau Ahlul Badr. Nah, kalau sejarah-sejarah yang pertama itu tertulis dengan detail. Allahu Akbar. Atu-atu namanya siapa? Allahu Akbar. Ya kan bahkan dinazamkan itu Jaliyatul Qadar fi asami Ahlul Badr. Jadi tawasulan di situ dengan Ahlul Badr. Ya. Ahli Uhud juga. Katanya dibantuin malaikat perangnya. Betul. Kan Nabi pernah nanya sama malaikat Jibril, bagaimana kalian menganggap malaikat-malaikat yang hadir di perang Badar? Beliau menjawab, itu termasuk orang-orang malaikat-malaikat yang termulia di kalangan kami. Begitu pula kami menganggap sahabat-sahabat manusia yang hadir di perang Badar golongan mulia daripada golongan kami. Allahumma salli Ahli Badar, Ahli Uhud, Bai'atul Ridwan, Bai'atul Aqabah. Wahakadha. Tapi semua itu ingat, wa kullu wa'adallahu al-husna. Semuanya Allah telah jamin. Khair. Allah ridho kepada setiap satu daripada mereka. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah telah ridho. Berarti kalau ada orang yang mau mengupas masalah problematika yang terjadi antara sahabat dengan sahabat lain, ya silahkan mengupas dari segi sejarah. Tapi engkau membuatku untuk benci mereka, oh no, tak akan aku benci mereka. Ini yang bahaya. Wahakala. Bahkan kita katakan mereka itu walaupun apa yang mereka lakukan, mereka sudah dapat title dari Allah Ta'ala, Allah ridho dan mereka akan al-husna. Dalam penafsiran husna itu apa? Surga. Inti cari jaminan dulu. Masya Allah. Baru silahkan untuk membahas. Berarti saran kalau buat Al-Fagir sendiri contohnya atau orang-orang yang masih awam, yang baru belajar, jangankan belajar antara perbedaan pendapat antar sahabat, mungkin belajar sahabatnya aja belum jauh gitu. Betul. Baru 2 bulan belajar sahabat, sahabat ini salah, kadang-kadang ada yang kayak gitu deh. Jadi sarannya gimana? Apa mendingan kalau ada orang yang begitu kita coba tinggalin dulu aja. Kita pelajarin sahabat atau gimana sarannya? Pastilah kalau ada orang gitu Bang Rio, pastilah tinggalkan. Enggak usah diladenin. Bakal pikir kata. Sahabat itu bukannya malaikat. Betul. Iya, bukannya nabi. Pasti mereka ada kesalahan juga, pasti. Mereka bukan maksum. Jadi kalau seandainya sahabat ada kesalahan, wajar sebagai manusia. Dan mereka bukan nabi, bukan malaikat. Kita ngaca lah sama diri kita sendiri. Kita punya pasti banyak kesalahan. Kenapa kita sibuk dengan kesalahan orang? Apalagi kesalahan orang di masa lalu. Diungkit-ungkit. Mau buat apa? Mau buat apa sih yang akan ditimbulkan dari pembahasan itu? Hanya kebencian belaka. Terlebih sahabat lagi. Aduh, nasallahu. Kita nggak dilarang kok benci sama orang muslim, apalagi benci sama sahabat. Walaupun terlepas apa yang mereka lakukan, aduh kan dia tuh begini, dia begitu. Yang dihisab dia apa ente bakal dihisab atas perilakunya. Iya enggak, kalau emang dia dihisab, dia bakal dihisab sama Allah Ta'ala. Lah ente kan bakal dipertanyakan tentang perilaku ente sendiri. Engkau enggak akan dihisab atas perilaku orang lain. Jadi kita juga mesti bisa milah gitu. Kalau antar ulama mungkin memang sudah ilmiah jatuhnya gitu. Tapi kalau kita sebagai pelajar nih, Hasan kita coba pelajarin sahabatnya aja dulu. Jangan buru-buru nyari perdebatan. Karena orang kita ini kadang senang debat. Apa kata dia? Wa majara bainas sahabi naskutu anhu wa ajral ijtihadi nuthbitu. Apa yang terjadi di kalangan sahabat, maka kami beradab dan kami diam. Kalau seandainya ada perihal yang terjadi di kalangan mereka, itu semua adalah hasil daripada didikan Nabi SAW. Dan tak mungkin Nabi SAW gagal dalam mendidik para sahabatnya. Maka kami beradab. Dan kami yakin bahwasanya setiap mereka itu mendapatkan pahala karena mereka berijtihad, walaupun ada sebagian yang salah dari segi pola hukum, karena itu pola ijtihad mereka. Nah itulah artinya. Satu lagi Bib, Al-Fagir ada penasaran gini Bib. Rasulullah ini kan karena kita pelajar masalah sahabat ya Bib. Berarti semua ini kan semua didikan langsung daripada Rasulullah. Al-Fagir kadang-kadang suka baca yang ya masih level terjemahan lah Bib. Ini
Kalau Al-Faqir lihat kayak Rasulullah ini senang memuji sahabat juga sebagaimana Allah memuji para anbiya, para rasul, para kekasih-kekasihnya. Rasulullah ini punya kelebihannya, semua sahabat merasa Rasulullah paling sayang sama dia. Oh, nah. Padahal Rasulullah udah bilang juga Abu Bakar beda, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina, tapi semua sahabat enggak, Rasulullah paling sayang. Ini gimana ya sahabatnya, Masya Allah. Masya Allah. Pasti Bang Rio, karena itu mencerminkan kemuliaan akhlak Nabi SAW. Wah, kan dalam Syama'il dikatakan tidaklah ada seseorang yang berjumpa dengan baginda melainkan dia akan meyakini bahwasanya dialah orang yang paling tersayang, yang paling diperhatikan oleh Nabi SAW. Karena luar biasa akhlak Rasulullah itu, akhlak yang sangat mulia kepada siapapun, kepada anak kecil ini atau itu. Saking mulianya akhlak Nabi, akhirnya dia merasa aku nih paling diperhatikan sampai segitunya, syuf. Itu benar berarti Bebe? Wahakata ada sahih akidnya filmnya benar. Wahakata. Itulah semua sahabat mengira Nabi SAW paling sayang sama dia. Masya Allah. Ya kan? Sampai ini ada seorang sahabat, ya Masya Allah, ma'ruf itu. Nabi SAW dia saking GR-nya gitu kalau bahasa kita ya. Dia nanya langsung sama Nabi SAW. Gimana? Ya Rasulullah, siapa yang paling kau sayangi daripada sahabat-sahabatmu? Pas dia bilang pasti aneh. Gitu. Masya Allah. Nabi bilang Aisyah. Allah Akbar. Bukan ya Rasulullah, maksudku daripada kaum laki-lakinya. Oh, ayahnya. Allah Akbar. Aduh, katanya. Aduh, mendingan enggak nanya deh, katanya. Mending GR aja enggak usah nanya lagi. Masya Allah. Udah lebih baik begitu. Itu Rasulullah suka memuji-muji kayak Mu'adz bin Jabal, mendapat pujian tertentu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Al-Faqih pernah dengar kalau bahwa Rasulullah bilang kalau kalian ingin mendengar bacaan Al-Quran, dengarlah bacaan daripada Ibnu Mas'ud. Ibnu Abad betul sahih itu. Oh, sahih. Begitu juga ketika Mu'adz bin Jabal, bahwa umatku yang paling mengerti halal dan haram. Nah, bezabat. Tapi Mu'adz bin Jabal. Bezabat. Meskipun begitu Rasulullah menjuluki Umar dengan Al-Faruq. Makanya memang setiap sahabat nih subhanallah keistimewaan dari Rasulullah. Semoga kita juga bisa dapat nih, Masya Allah. Masya Allah. Nah, untuk orang-orang Bib, ini kan Rasulullah ya Bib. Kemuliaan mereka. Ada nggak Bib kalau kita misalnya cinta sama keluarga Rasulullah? Kan Rasulullah udah wafat Bib. Terlepas dari malam mimpi dan yakzatan tadi Bib. Boleh nggak kita, ya Allah, kita nggak jumpa Rasulullah, ya Allah, kita nggak jumpa zaman kau, tapi kita demi cinta kita sama Rasulullah, kita cintain Allah Bib. Itu apa ada hadisnya atau gimana Bib? Apa kadang-kadang orang, wah ini orang terlalu berlebihan nih, kan ada yang kayak gitu kan? Nah, kita gimana nyikapinnya Bib? Tab'an. Ya itu adalah bukti cinta kita kepada Nabi SAW. Mencintai semua yang mempunyai ikatan dan hubungan dengan Nabi SAW. Kalau ditanya kenapa sih kita wajib cinta sahabat, jawabannya karena mereka adalah sahabatnya Nabi. Kenapa sih kita harus cinta ulama? Karena mereka adalah ulama pewaris Nabi. Jadi kecintaanmu kepada Rasulullah, buktinya adalah engkau mencintai setiap perkara yang mempunyai hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Betul. Ya aneh kalau orang ngaku cinta sama seseorang tapi dia benci dengan apa yang berkaitan dengan orang itu. Berarti cintanya cinta palsu, Bang Rio. Allah. Jangan jauh-jauh. Gini, kalau antum cinta sama seorang nih, cinta mati sama dia. Pas antum melihat bajunya, pasti antum mencium-cium. Wangi gitu. Karena betul ini bukti adalah engkau cinta kepadanya. Engkau cinta dengan setiap apa yang mempunyai hubungan dengan tuh orang. Ya aneh kalau aneh cinta dengan dia, tapi aneh musuhin kerabatnya atau musuhin seorang yang mempunyai hubungan erat dengan dia, musuhin muridnya, musuhin temannya. Berarti bukan cinta namanya, cinta palsu. Ala kulli hal di antaranya Ahlul Bait, wajib kecintaan kita kepada mereka, dan banyak sekali hadisnya. Imam Suyuti sampai ngarang kitab Ihya'ul Mait bi Fadail Ahlul Bait. Banyak Rashfatus Saudi karangan Al-Hayy Abdurrahman Abu Bakar bin Abdurrahman bin Syihab. Banyak karangan masalah itu Bang Rio. Suatu kewajiban kita kayak tadi kan yang Imam Razi bilang tadi lagi kan bahtera perahu. Ala kulli hal, kalau untuk masa wah ini berlebihan nih cintanya. Ini ada satu faedah. Masya Allah. Yang namanya cinta enggak ada kata berlebihan. Kalau ada orang masih mengira berlebihan, berarti belum paham cinta. Jadi endless. Betul. Gak ada akhirnya. Gak ada batasan. Allah. Cinta tak mengenal waktu dan tempat dan sosok. Udah cinta, makanya cinta itu buta kan.
Masya Allah. Orang mengira cinta itu ada batasan, belum paham cinta berarti. Berarti ini juga Habib yang menyebabkan sahabat radhiyallahu anhu. Nah, Dalam beberapa kisah Al-Faqih pernah dengar ada sahabat yang lagi sholat tepat kena panah. Dia nggak berasa tuh. Ada BP kayak gitu. Terus ada yang kena panah minta dicabut, cabutlah saat kita sedang sholat. Ini akibat cinta kepada Allah juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hada sahih Bang Rio. Dan banyak seperti itu. Sayyidina Abbad bin Bishr yang kita bahas insyaallah di antara manaqibnya ketika beliau ditugaskan untuk menjaga malam. Akhirnya dia jaga malam sambil sholat. Dia sama satu temannya. Musuh datang dari bawah dipanah. Kena. Tetap dia sholat. Gak mau untuk batalin sholatnya. Panah lagi. Kena lagi di sini ya. Pinggirnya. Sampai itu darah mengalir. Aliran darah itu akhirnya nyampe ke temannya lagi tidur. Bangun temannya. Kok ada basah-basah? Ini apaan? Udara. Tahu dilihat temannya lagi sholat kena panah berapa biji. Langsung dia bangun dan ngejar si musuh itu. Kabur akhirnya. Pas dilihat Abbad bin Bishr ini hampir pingsan. Tapi ditahan. Dia selesai sholatnya ditanya sama, kenapa ente gak bangunin aneh? Masa iya ente? Enggak, aku lagi bermunajat kepada Allah Ta'ala. Waktu itu dibaca surat Al-Kahfi. Dan aku menikmati surat Al-Kahfi sehingga aku terlena dari panah-panahan ini. Wah kata Bang Rio. Itu yang kalau nggak salah nanti juga ngomong, andai kata aku tidak khawatir kepada ancaman atas jiwa Rasulullah itu juga. Aku akan biarkan mereka bunuh apa mana aku. Bahkan itu dia sholat itu dipercepat karena Rasulullah juga. Ada mahabbah ya Bebe. Ada mahabbah. Di perang Uhud contohnya ketika ada panah menuju Rasulullah, datang seorang sahabat yang menangkis panah itu kena. Namanya cinta itu udah nggak kenal apa-apa lagi Bang. Itu namanya cinta tuh baru tuh. Harta nyawa semuanya. Makanya ada orang bertanya. Bukan orang sih, ada satu ulama sebenarnya. Pas dia baca cerita sahabat, dia anggap ini biasa-biasa aja ya. Pastilah karena mereka cinta sama Nabi, berkorban dengan Nabi. Kita pun seperti itu. Kalau kita hidup di zaman ini pasti kita akan berkorban gitu. Di malam hari dia mimpi. Dalam mimpinya itu dia lihat Nabi SAW berada di tengah jalan. Nah, itu tapi sebelah sana daratannya tinggi. Ada batu yang gede yang berjalan menuju Nabi SAW. Ini bahaya nih, bisa melukai Nabi SAW. Apa yang terjadi? Pas dilihat kayak gitu, dia mau mentolong Nabi SAW. Gimana caranya? Dia cari batu-batu kecil untuk bisa menahan si batu besar itu biar nggak jatuh ke Nabi SAW. Habis itu dia menoleh ke sebelah sana. Ada beberapa sahabat yang ketika mengetahui batu itu yang lagi menggelinding, ya, mau ke Nabi SAW, dia nggak cari batu lagi. Dia ngapain? Dia tiduran. Allah. Di jalan biar untuk nahan si batu ini. Baru paham dia, oh ini bedanya. Kalau aku masih nyari batu untuk nyelamatin Nabi. Sahabat kagak, langsung turun ke bawah, pasang badan udah langsung. Bangun dia, oh emang begini nih beda antara aku dan mereka. Jauh banget. Jauh banget. Allahu Akbar. Boleh enggak sih Bib? Kan kalau kisah sahabat tuh kadang-kadang per nama gitu kita baca. Terus setelah kita baca kadang-kadang kita terkesan gitu. Boleh kita sampein salam sama mereka? Oh, teman pasti Bang Ria, bagus. Caranya gimana? Maksudnya Pak, misalnya Al-Faqih baca tentang Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah baca kita assalamualaikum ya Abu Bakar atau bagaimana? Azim. Silahkan sampaikan salam. Kirimin Fatihah. Bagus kalau bisa. Kita hadiahkan kepada ruh beliau Fatihah atau amal kita. Hatamin Quran, kita hadiahkan pahalanya untuk mereka. Berarti untuk anak-anak pun boleh kita ajarin begitu ya. Bagus ya. Misalnya kan ada sekarang ini banyak buku-buku misalnya tentang kisah sahabat, bergambar atau misalnya YouTube atau kita boleh ajarkan seperti itu. Bagus banget Bang Rio. Masya Allah. Dengan mereka karena mereka dalam kalangan kaum solihin itu ketika kita menyebutkan nama-nama mereka akan kayak HP. Jadi orang solihin itu pas kita nyebutin nama fulan, kayak HP berdering. Allahu Akbar. Fulan nyebutin nama ente barusan. Nyampe Bebe. Nyampe kepada Masya Allah, ajib. Wah kira seperti HP yang berdering di alam barzakh mereka sana. Jadi kita sering-sering nyebut nama solehin, mereka akan kenal sama kita Bang Rio. Masya Allah. Wah kira kirim salam buat mereka, kirimin Fatihah. Bagus kalau saatnya kita jadi dongengan anak kecil, bacain cerita sahabat atau sama keluarga, sama istri, sama keluarga lah kita baca sahabat itu. Setelah itu bareng-bareng kita baca Fatihah, kita hadiahkan pahalanya kepada sahabat yang barusan kita baca gitu. Assalamualaikum ya
Siapa ya contohnya gitu. Sampaikan, mereka akan mendengar salam dari kita itu Bang Rio. Anjir. Itu menjalin hubungan hati. Allah Akbar. Mereka. Masya Allah, Masya Allah. Jadi memang begitu pentingnya Beb ya. Allah Akbar. Kita belajar tentang siapa sahabat Rasulullah, siapa sahabiah daripada Rasulullah SAW, siapa putra-putri Rasulullah SAW, supaya di samping kita menjadikan mereka sebagai ittiba, contoh Beb, tauladan hidup kita, dan kita bisa menjadikan mereka juga sebagai role model Beb. Oh, salah Bang Rio. Jadi anak kita tahu, oh bahwa ini kisah nyata semua nih Beb. Betul banget. Daripada kisah yang nggak nyata ya. Kisah nggak nyata banyak banget Beb. Banyak. Mending sampai kita hafal kadang-kadang. Terus kalau yang tadi itu betul Beb, sahabat ini akhlak-akhlaknya semuanya luar biasa Beb. Luar biasa. Sampai mereka bilang kullu mithlana gitu. Jadilah sepertiku katanya. Kunu mithlana, betul. Kan cerminan dari Nabi SAW. Kita tak akan bisa melihat sosok Nabi kecuali dari sosok-sosok mereka yang mencerminkan akhlak Nabi SAW. Dan begitulah setelah mereka para tabi'in dan para tabi'in sampai ya sekarang. Tercerminkan semua itu. Wah, bagaikan kaca yang mencerminkan kaca yang sebelumnya. Allah Akbar. Masya Allah. Bahkan Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, beliau berkata, di zaman tabi'in di Bang Rio, kalian ini kalau seandainya kalian melihat orang yang paling beribadah di antara kita, yang paling Masya Allah deh, itu sudah kita puja-puji luar biasa. Dan sungguh kalau di zaman sebelum kita sahabat, ini juga perkataan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kalau seandainya itu orang ada di zaman sahabat, itu pasti akan dituduh sebagai maling. Kenapa? Bejat. Allahu Akbar. Artinya sesoleh-solehnya para tabi'in, kalau seandainya ada di zaman sahabat, itu dianggap bejat. Udah yang paling katanya lusus katanya. Itu saking tingginya sahabat. Berarti luar biasa banget perihal akhlak dan tarbiyahnya sahabat itu. Allahumma shalli wa sallim. Ini siapa yang berkata? Sayyidina Hasan Basri kan Sayyidat Tabi'in. Masya Allah. Orang soleh di kalangan kita yang Masya Allah. Kalau seandainya ada sahabat yang bilang ini maling, bahkan beliau bilang kayak gini. Beliau masih bertemu para sahabat ya? Iya betul. Bertemu sahabat. Kalau seandainya mereka ketemu dengan kita, pasti mereka akan berkata, wah mereka kayak orang yang nggak beriman. Allah. Padahal Masya Allah. Itu tabiin. La ilallah. Dan kita akan mengira mereka, kalau seandainya kita melihat mereka, kita akan mengira mereka kayak orang-orang gila. Maksudnya gila dalam ibadahnya, gila dalam ilmunya, gila dalam kecintaannya, begitu. Ajib. Nah begitu. Jadi Masya Allah jauh banget Bang Rio. Masya Allah. Berarti boleh BP, bagi siapa misalnya ada penonton yang mau punya anak atau apa, ingin anaknya nama-nama sahabat, boleh. Silakan. Gak usah takut BP. Kan ada katanya hati-hati, nama jangan keberatan. Katanya pernah dengar gitu. Ya, nama Rasulullah aja sunnah. Masya Allah. Oh silahkan nama apa kaum solihin, daripada nama yang nggak ada artinya. Kasih nama yang bagus deh. Jadi nggak ada BP. Di Islam nama keberatan nggak ada BP. Insya Allah ada dikit-dikit kadang-kadang. Ada ya. Ada kadang-kadang. Tapi untuk sahabat khair semua. Bismillah. Insyaallah. Masya Allah. Masya Allah Rio. Kita kembali ke Sayyidah Zainab. Tafadhol Habib, silahkan. Masya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita bahas tentang Sayyidah Khadijah Bang Rio kan ya. Kemarin kita bahas Sayyidah Khadijah adalah istri baginda sallallahu alaihi wasallam yang pertama dan yang tercinta. Sayyidah Khadijah mempunyai anak dari Rasulullah SAW, 4 yang perempuan dan 2 laki-laki, ya kan. Sekarang kita akan bahas anak-anak Sayyidah Khadijah. Oke, anak-anak Sayyidah Khadijah yang dari paling tua dan terus sampai paling muda. Tapi Sayyidah Khadijah sebelum baginda SAW sempat menikah kan. Nah, kita bahas tuh pada podcast yang lalu. Betul. Dan sempat punya anak. Betul. Berapa anaknya. Tapi di sini sekarang kita akan bahas anak-anak baginda SAW dari Sayyidah Khadijah. Betul. Totalnya semua 6. Ya kan? Karena ntar punya juga anak dari selain Sayyidah Khadijah, namanya Sayyidina Ibrahim dari Sayyidah Maria Al-Qibtiyah. Jadi semua anak baginda ada berapa? Ada 7. 6 dari Sayyidah Khadijah dan 1 dari Sayyidah Maria Al-Qibtiyah. Dari Sayyidah Khadijah 4 perempuan dan 2 laki-laki. Yang perempuan yang paling besar siapa? Sayyidah Zainab. Zainab. Maka habis itu Ruqayyah, Ummu Kalthum dan Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah terakhir perempuan ya BP. Nah itu ada khilaf tuh. Sayyidah Fatimah ini anak bungsu atau beliau kakaknya Ummu Kalthum. Ada khilaf antara ulama. Tapi yang kebanyakan ulama berpendapat Sayyidah Fatimah adalah anak paling kecil. Baik. Wahakala. Juga ada 2 anak laki-laki. Baginda Rasulullah yang pertama Qasim. Yang kedua Abdullah.
Yang Abdullah itu dijuluki dengan Tahir atau Thayyib. Masya Allah. Nah, sekarang kita akan bahas yang anak paling tua, Sayyidah Zainab. Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Sayyidah Zainab, beliau dilahirkan Bang Rio pada umur Rasulullah 30 tahun. Masya Allah. Umur Rasulullah SAW 30 tahun. Punya anak Sayyidah Zainab. Berarti setelah 5 tahun menikah dengan Sayyidah Khadijah, punya anak pertamanya Sayyidah Zainab. Jadi dalam sirah itu dikatakan Sayyidah Zainab itu dilahirkan 10 tahun sebelum bi'athah. Bi'athah itu terlantiknya Nabi SAW secara zahir. Jadi Rasulullah pas umurnya berapa? 40 tahun kan. Nah, 10 tahun sebelumnya. Nah, jadi umurnya 30 tahun. Datanglah Sayyidah Zainab ini. Wah, sebagai anak pertama, Sayyidah Zainab tumbuh. Dan Masya Allah alaiha. Beliau menikah. Dengan siapa? Dengan misannya sendiri. Sepupunya sendiri. Ibn Khalatiha. Ibn Khalah. Nah, jadi gimana ceritanya? Siapa sih nama suaminya? Namanya Abul As bin Rabi'. Hubungan antara Sayyidah Zainab dan Abul As bin Rabi' ini adalah sepupu. Karena ibu daripada Abul As bin Rabi' itu adalah saudarinya Sayyidah Khadijah. Jadi anak bibinya. Jadi adik apa kakaknya gitu, pokoknya saudara Sayyidah Khadijah. Anaknya jadi sepupu jadi. Sepupunya. Betul. Abul As bin Rabi'. Taban. Tapi ini kan sebelum terlantiknya baginda SAW sebagai nabi secara zahirnya. Taban. Oke. Nikahlah dengan Sayyidah Zainab itu, namanya Abul As bin Rabi'. Ketika baginda SAW terlantik menjadi nabi secara zahir dan rasul, Abul As bin Rabi' ini awal-awalnya enggak masuk Islam, Bang Rio. Allahu Akbar. Betul. Akhirnya apa yang terjadi? Terpisahkan antara Sayyidah Zainab dengan suaminya ini. Karena suaminya belum menerima daripada Islam. Belum masuk Islam. Ini lumayan lama Bang Rio. Lumayan lama. Semasa Mekah itu, ketika baginda SAW di Mekah, itu Sayyidah Zainab sudah misah dengan suaminya ini. Sampai baginda SAW hijrah ke Madinah, Sayyidah Zainab juga ikut hijrah ke Madinah. Nah, dan masih berpisah itu. Dengan suaminya, Masya Allah. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Suaminya itu masuk ke tawanan perang kaum muslimin. Sempat memerangi kaum muslimin dalam perang Badar ila akhir. Berarti setelah 13 tahun periode Mekah itu baru ke Madinah. Sempat memerangi kaum muslimin, kalau nggak salah perang Badar. Akhirnya masuk dalam tawanan ini Abul As bin Rabi'. Tertahan. Ala kulli hal, dalam cerita yang panjang, akhirnya Abul As bin Rabi' ini masuk Islam. Masuk Islam. Sayyidah Zainab ini Masya Allah cinta dengan suaminya. Tamam. Dan beliau tidak mau mendekati suaminya itu selagi suaminya belum masuk Islam. Tapi tetap ketika suaminya masuk dalam tahanan perang, akhirnya ada beberapa kerabat-kerabat mereka yang tahanan perang itu mau menembus biar dibebasin. Sayyidah Zainab gitu mau menembus suaminya. Akhirnya apa? Sayyidah Zainab mau menebus suaminya dan beliau menjadikan kalung yang dia punya sebagai tebusan untuk suaminya di antaranya. Ketika itu dilihat oleh Nabi SAW, langsung Nabi nangis. Kenapa? Karena ini kalungnya Sayyidah Khadijah. Allahu Akbar. Langsung tersentuh Nabi SAW. Kemudian Nabi izin dengan sahabat, ini kalau bisa kalung kembalikan yang punya. Baliklah akhirnya ke Sayyidah Zainab. Tetap Abul As bin Rabi' tidak mau masuk Islam karena dibebaskan atau diancam, enggak sama sekali. Ketika dia sudah selesai dari tahanan perang dan dipersilahkan kembali ke Mekah, ketika itu akhirnya dia masuk Islam. Jadi tanpa paksaan. Ini dia tahu-tahunya dia memang mau masuk Islam. Tapi kalau seandainya dia masuk Islam dalam keadaan menjadi tahanan perang, seakan-akan terpaksa ditahan dulu sampai udah kelar, udah dibebasin, baru balik lagi dan mengumandangkan keislamannya.
Allah Akbar. Nah ini pernah terjadi juga Bang Rio. Ntar kita bahas juga ada seorang sahabat yang Masya Allah luar biasa, namanya Sumamah bin Utsal. Sumamah bin Utsal itu ketuanya Bani Hanifah, ketuanya kaum Najd yang di sana. Dia sempat menjadi tahanan perang selama 3 hari 3 malam. Nah, diikat sama Nabi SAW di mana, di tiang di masjid, dan dikasih makanan yang mewah, dan dia melihat keadaan kaum muslimin. Setiap hari mereka sholat, setiap hari mereka duduk dengan baginda dan mendengarkan ajaran-ajaran Nabi SAW. Setiap hari Nabi SAW sebelum pulang ke rumah datang ke Sumamah. Apakah engkau tak mau masuk Islam? Katanya, in tagtul zadamin. Kalau seandainya engkau mau membunuh, silahkan bunuh aku. Kalau engkau mau memaafkan aku, maafkanlah aku. Enggak mau masuk Islam. Tapi memang orang-orang dulu nih nyalinya gede-gede. Bunuh-bunuh aja gitu, ajib. Masya Allah. Ajib. Orang Arab emang nyali gede-gede banget. Subhanallah. Sebagian orang Arab ya. Sebagian. Hari kedua gitu. Gitu juga tuh. Ditawarin Islam enggak mau. Hari ketiga juga sama, ditawarin Islam enggak mau. Akhirnya apa yang terjadi? Sebenarnya sahabat sudah gedek sama dia nih. Soalnya dia ini ketuanya kelompok yang sempat memerangi kaum muslimin. Di hari ketiga Nabi SAW suruh bebaskan, lepasin itu ikat dan suruh dia bebas. Bingung sebagian sahabat, Rasulullah ini bahaya nih, kalau dia bebas bisa nyerang lagi ntar. Biarin dia bebas. Akhirnya pas dia dibebaskan, langsung dia ke tempat wudhu. Kan dia lihat juga muslimin gimana, dia wudhu akhirnya. Dipelajari. Jadi 3 hari 3 malam itu dia ngelihat gimana perilaku kaum muslimin. Dia wudhu dan dia maju ke Nabi SAW dan dia mengembalikan syahadat. Allah. Jadi dia ingin menunjukkan juga. Betul. Bahwa saya mau masuk Islam tidak dengan terpaksa. Tidak dengan paksaan. Betul banget. Semua sahabat pada girang. Dan nanya, kenapa baru hari ini? Kemarin ditawarin kok gitu jawabannya. Katanya, kalau seandainya aku masuk Islam kemarin, kalian akan mengira aku ini terpaksa. Anda nggak mau masuk Islam dari keadaan terpaksa. Dan ini hikmah dari Nabi SAW ketika menangani sosok-sosok kayak gini. Makanya kita bisa memahamin firman Allah Ta'ala, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam perihal agama. Kita perlihatkan kepada mereka, inilah agama kami. Kalau akhlak, betul, inilah akhlak kami. Pasti mereka akan tertarik. Justru ketika kita memaksa, itu kita mengusir secara tidak langsung. Makanya la ikrah, jangan ada paksaan di agama. Afaqih pernah dengar tuh ada yang pernah bilang kullu mithlana. Allahu Akbar. Sahabat nih katanya kalau orang-orang ngelihat akhlak sahabat nih, orang-orang jatuh cinta. La ilaha illallah. Betul gitu banget. Taman pasti Bang Rio. Subhanallah. Jadi kita mesti banyak belajar dari kisah sahabat nih. Nah ini kisah yang kita bisa petik dari keislamannya siapa? Abul As Ibn Rabi'. Nah, pelajaran penting juga, ketika beliau masuk Islam kembali, maka baginda SAW mengembalikan Sayyidah Zainab ini kepadanya. Pertanyaan, pakai akad baru apa enggak? Dinikahin akad ini? Enggak pakai akad. Dalam sejarah, ini sepakat ulama sirah, katanya Nabi SAW mengembalikan anaknya, putrinya Sayyidah Zainab kepada Abul As bin Rabi' tanpa ada akad nikah baru lagi. Berarti pakai akad nikah yang lama. Betul, akad nikah yang lama. Nah ini adalah permasalahan dalam ilmu fikih. Bila mana ada seorang non-muslim contohnya nikah sama istrinya non-muslim, kemudian mereka masuk Islam, perlukah mereka nikah lagi? Enggak perlu. Cukup selagi pernikahan pertama tidak ada perihal yang bertentangan dalam Islam. Maksudnya dia nikah sama adiknya, itu nggak boleh di Islam. Contohnya gitu. Dan lagi nikahnya memang pada saat itu Rasulullah belum diangkat menjadi belum ada Rasul. cerita Islam kan. Belum ada cerita Islam. Jadi memang ada asbabnya, betul. Masya Allah. Lain kalau cerita kalau misalnya udah ada Islam, nikah terus masuk Islam, tetap nggak perlu juga ya, Bebe? Tetap nggak perlu juga. Karena memang intinya mereka berdua nikahnya dulu juga tidak selagi pernikahan pertama tidak teriringi dengan perihal yang membatalkan nikah, berarti nggak apa-apa. Terus dengan nikah pertama aja sah. Allahu Akbar. Ajib. Okay. Masya Allah. Ini siapa namanya? Abul As bin Rabi'. Taib. Beliau masuk Beliau masuk Islam tahun, bayangin Bang Rio, tahun ke-7 Hijriyah. Allahu Akbar, lama juga ya. Lama. Kalau 13 tahun di masa Mekah. Kemudian tambah 7. Berapa ya? 20 tahun. Sempat berpisah dengan Sayyidah Zainab ini. Nah, Sayyidah Zainab ini luar biasa cintanya dia. Masya Allah. 20 tahun nungguin. 20 tahun nungguin dan sabar. Sayyidah Zainab ini, Bang Rio, wafatnya masih muda. Allah. Beliau wafat umurnya,
tahun ke-8 Hijriah. Jadi setahun setelah bersama suaminya meninggal langsung. Umurnya berapa? 30 tahun. Allahu Akbar. Masya Allah. Coba antum bayangin, umur 30 tahun. Kalau dikurangin 20 tahun berapa? 10. Nah, berarti itu masa nikahnya. Betul, bisa jadi. Kan orang Arab dulu memang kebanyakan yang perempuan nikah masih muda. Nah, tapi apa? Badannya nggak seperti anak sekarang. Ini nih penting. Anda pernah dengar gitu kan? Ini penting banget. Betul. Jadi bukan nikah masih muda itu membolimi. Loh enggak, jauh beda poster badan mereka dan poster badan kita, orang Asia. Poster badan mereka 10 tahun udah kayak 17 tahun kita. Wah kata. Baik. Sayyidah Zainab wafat dan dimandikan oleh sahabat yang bernama Atiyah. Tahun ke-8 Hijriah. Tahun ke-8 Hijriah. Betul. Baginda Rasulullah ketika Sayyidah Zainab ini wafat memberikan sarungnya. Katanya ini masukkan dalam kafan. Nah, masukkan dalam kafannya Sayyidah Zainab ini. Wah kata. Kemudian ketika dikuburkan Sayyidah Zainab itu, maka Nabi sendiri yang menguburkan dan masuk ke liang lahatnya. Wah kata. Nggak punya keturunan ya, Bibi? Nah, kita bahas ini sekarang. Masya Allah. Sayyidah Zainab mempunyai 2 anak. Bang Ria. Dari suaminya ini punya Abul As punya 2 anak. Yang pertama namanya Ali, yang kedua namanya Umamah. Kalau Ali meninggal masih kecil. Masih umur 7 atau 6 tahun. Nah, hazal ihtilam. Masih kecil meninggal, belum baligh. Siapa ini? Ali. Yang satu lagi Umamah. Ini sosok yang terkenal. Siapa sih Umamah ini? Ya, Umamah ini anaknya Abul As bin Rabi', anaknya Sayyidah Zainab. Umamah ini siapa yang akan menjadi istri keduanya Sayyidina Ali setelah Sayyidah Fatimah wafat. Jadi pas Sayyidah Fatimah di akhir hayatnya, ya kan, beliau sudah menyiapkan untuk suaminya ini calon penggantinya. Baik. Ajib. Dicariin siapa? Ini ponaannya. Ponaannya langsung Umamah. Anaknya Sayyidah Zainab. Wah kata dicariin. Dan Sayyidah Fatimah wasiat ke Sayyidina Ali, bila mana aku sudah tiada, maka aku sudah menyiapkan penggantiku. Ini Umamah. Subhanallah. Ajib ya, Bibi. Jadi memang Allah menjaga keturunannya dengan seperti itu ya, Ahlul Bait Rasulullah. Setelah Sayyidina Fatimah langsung Sayyidina Ali nikah dengan Umamah. Wah kata. Beliau ini dikuburkan di mana, Bibi? Ada dibagi ya. Dibagi itu ada perkuburan putri-putri Nabi SAW. Sayyidah Zainab, Sayyidah Ruqayyah, Sayyidah Ummu Kalthum ada di situ. Sayyidah Fatimah juga di situ ada. Berdekatan semua. Masya Allah. Bahkan kalau putri-putri Nabi SAW satu petak. Satu petak itu banatan Nabi SAW. Semua anaknya. Iya, 3. Kalau Sayyidah Fatimah lain dengan kubah Ahlul Bait. Masya Allah. Sayyidah Fatimah paling dekat dengan Rasulullah ya, Bibi. Hubungannya iya betul. Anak tersayang. Iya, anak tersayang. Nah, kita bakal cerita ntar nih. Masya Allah. Bisa 2 episode kali itu. Masya Allah. Karena banyak banget sedikit belum banyak orang yang bisa menceritakan dengan detail tentang Sayyidah Fatimah. Makanya banyak karangan sampai dikarang berjilid-jilid tentang Sayyidah Fatimah. Luar biasa emang. Masya Allah. Luar biasa. Ajib. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, demikian tadi kita sudah dengar anak pertama daripada Rasulullah SAW, Sayyidah Zainab radhiyallahu anha, dan juga suaminya Abul As radhiyallahu an. Dan juga kenapa sih kita mesti belajar kisah-kisah sahabat? Apa aja keuntungan kita belajar kisah-kisah sahabat? Tadi guru kita Sayyidil Habib telah sampaikan betapa banyak kemuliaan yang kita dapat dari kita belajar kisah sahabat. Demikian untuk episode kali ini bersama guru kita Sayyidil Habib Ahmad Mujtaba bin Muhammad bin Syahab. Jazakumullah khairan katsir Habib waktunya. Sama-sama Bang Rio, sama-sama. Masya Allah. Mudah-mudahan episode 3-nya nanti bisa lebih banyak lagi kita ceritakan. Mungkin ada penutup atau dari Sayyidil Habib Mujtaba ada pesan, satu pesan buat kita, Bib, dalam menyikapi kisah sahabat ini, Bib. Allahu Akbar. Masya Allah. Intinya tadi Bang Rio kita bahas sahabat itu kan bagikan bintang-bintang ya. Jadikanlah mereka bintang idolamu. Daripada ada bintang-bintang yang palsu. Masya Allah. Yang hanya kalau seandainya cemerlang cuma sesaat cemerlangnya. Allah. Ya kan? Viral hebat habis menyut.
Tapi kalau bintang-bintang sahabat senantiasa cemerlang dan makin lama makin cemerlang sampai nanti insya Allah menjadi cemerlang banget di hari kiamat. Amin, taqabbalallah. Jadi kalau kita idolanya bintang akhirat, kita selamat tapi akhirat tuh. Selamat ya kan, selamat nyampe tujuan. Amin, taqabbalallah ya karim. Oke, demikian dari kami Al-Faqir Muhammad Rio dan guru Sayyidil Habib Ahmad Mujtaba. Insyaallah antum yang nutup atau gimana? Bismillah, tafadhol Bang Rio, silakan. Demikian semoga bisa mendapatkan berkah semuanya insyaallah. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Habib, Masya Allah. Syukran Bang Rio, jazakumullah khair.